tidak ada orang yang thalabul ilmi, tidak ada orang yang ingin belajar kemudian Allah tidak memberikan rezeki. Din, kamu nggak usah takut kamu bodoh di antara orang-orang pintar, karena Bapak akan sangat menghargai orang bodoh tapi di lingkungan orang-orang pintar, daripada kamu hari ini menjadi orang pintar tapi berada di lingkungan orang-orang bodoh. Share values for a better world, Budi Mansah Podcast. Yang terhormat, ini generasi muda kita yang sangat multi talenta, yaitu Dini Asmiatul Amanah, Sarjana Pendidikan. Ya, selamat datang Din di channel Bapak. Terima kasih. Ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sudah lama sekali ya Dini meninggalkan kampus UPI di wisuda 2019 ya. Dan tiba-tiba sekarang Bapak jumpa kembali ya di bincang-bincang di podcast Bapak, dan kita akan bincang-bincang selama sekitar 1 jam. Ini banyak hal yang akan Bapak ingin tahu ya, untuk menginspirasi ya adik-adik kelas, para mahasiswa, dan juga untuk menginspirasi para penonton semuanya ya yang setia di channel Profesor Budi Mansah. Nah, kita mulai bincang-bincang tentang masa lalu. Masa lalu itu penting ya. Masa lalu di keluarga, di daerah ya gitu, tentang pola asuh. Utamanya masa kecil, silakan Din, coba masa kecil Dini itu macam apa ya? Sekarang menjadi nonoman Sunda lah ya, generasi muda yang sangat membanggakan, multi talenta ya, punya kemampuan banyak, kemampuan IT ya, kemudian juga mengajar udah barang tentu. So, Dini kan sarjana pendidikan ya, public speaking juga hebat ya, dan ada beberapa hal yang sangat menarik. Silakan. Masa kecil Dini itu gimana tuh di Sukapura? Iya, Prof. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya, Prof, telah diundang, dan alhamdulillah ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk Dini bisa ikut di podcast Prof. Ya. Dulu ketemu terakhir mungkin ketika Dini ujian S1 ya, Prof ya, bersama Prof. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Kalau harus menilik kembali masa lalu gitu ya, Prof ya. Alhamdulillah ini dibesarkan di Tasik dengan keluarga yang sederhana tentunya. Tapi alhamdulillah walaupun dengan keluarga yang sederhana, tapi pola asuh dan didikan untuk Dini bisa menjadikan Dini hari ini seperti ini gitu ya, Prof. Kalau untuk dulu waktu kecil kebetulan Dini ini tinggal bersama nenek, Prof. Karena orang tua, iya, Dini bersama nenek karena orang tua kebetulan sakit sampai Dini SMP, ibu, jadi Dini tinggal bersama nenek. Tapi alhamdulillah kasih sayang kedua orang tua masih tetap bisa dirasakan. Kebetulan juga Dini dulu SD itu di SDN 2 Gunung Sari dekat rumah, Prof. Dan kemudian menginjak SMP itu di SMP Islam Bahrul Ulum. Dan yang sangat mengesankan mungkin ketika SMP ya, Prof ya, karena Dini ini kan memang bukan dari keluarga keluarga yang sangat sederhana, tetapi Dini dipertemukan dengan guru-guru yang sangat luar biasa pada saat itu ketika Dini sedang menginjak di sekolah menengah, di mana pada saat itu dimotivasi untuk bisa bersaing, dimotivasi untuk bisa keluar dari zona nyaman, di mana Dini pada saat itu dipercaya untuk melanjutkan di sekolah SMA yang mana sekolahnya harus, dan Dini harus masuk gitu di, kalau dulu ada sekolah rintisan sekolah internasional ya, RSBI ya, Prof ya. RSBI ya, RSBI. Karena dulu Dini SD sama SMA itu di kampung. Ya, dulu ada RSBI, Prof. Jadi SD sama SMP Dini itu di kampung, Prof. Di kaki Gunung Galunggung dulu, SD SMP di sana.
Tetapi karena memang cita-cita dari para guru di sana menginginkan bahwasannya ada lulusan dari SMP itu yang bisa sekolah ke RSBI, sekolah ke kota gitu ya Prof. Ya, akhirnya guru-guru memotivasi dini pada saat itu untuk bisa melanjutkan ke kota, terutama ke sekolah RSBI. Dan itu momentum dan sejarah yang mungkin tidak akan dilupakan karena bertemu dengan guru-guru yang sangat luar biasa gitu ya Prof. Di mana pada saat itu ketika dini dalam kondisi keluarga yang tidak berada gitu ya Prof ya, bahkan untuk bisa sekedar testing, dulu kan ada testing ya Prof ya, untuk sekedar testing pun rasanya dini nggak ada uang gitu untuk membayar pendaftaran. Tetapi pada saat itu guru dini yang memang menyiapkan, tapi saat ini udah almarhum, baru kemarin karena COVID beliau almarhum, Al-Fatihah untuk beliau, di mana beliau ini mengantarkan dini testing, mengantarkan dini pendaftaran ke dua sekolah RSBI di Tasikmalaya. Itu sekolah terbaik di Kabupaten Tasikmalaya dan sekolah terbaik di Kota Tasikmalaya pada saat itu dini daftar. Alhamdulillah dini dimotivasi bahwasannya tidak ada orang yang thalabul ilmi, tidak ada orang yang ingin belajar kemudian Allah tidak memberikan rezeki. Betul. Ya. Pada saat itu dini tapi Pak, Dini kan ini cuma anak seorang petani gitu kan. Bahkan juga keluarga masih dalam kondisi kurang stabil gitu untuk perekonomian. Tapi Dini yakin kalau misalkan sekolah itu tidak akan mengurangi harta orang tua kamu dan sekolah itu tidak mungkin Allah tidak berikan rezeki gitu kan untuk kamu. Dan Bapak akan sangat bangga ketika kamu bisa sekolah di sana. Dan Bapak akan bangga ketika kamu berada di orang-orang pintar. Jadi istilahnya yang saat ini sangat menerap di Dini itu gini, Prof. Dini kebetulan dari SD sampai SMP ini, alhamdulillah selalu ranking, Prof. Akhirnya ketika SMP juga Dini diberikan motivasi karena memang selalu mendapat ranking 1. Ini bilang, ini diberi motivasi seperti ini. Din, kamu nggak usah takut kamu bodoh di antara orang-orang pintar, karena Bapak akan sangat menghargai orang bodoh tapi di lingkungan orang-orang pintar, daripada kamu hari ini menjadi orang pintar tapi berada di lingkungan orang-orang bodoh. Gitu. Kamu hari ini sekolah di daerah, walaupun kamu hari ini bisa dapat ranking 1 lagi gitu kan, tapi rasanya Bapak tidak akan bangga gitu. Tapi walaupun kamu hari ini misal sekolah di sana, sekolah hebat gitu, kemudian kamu ini tidak jadi apa-apa, bahkan tidak ranking, Bapak akan sangat bangga gitu. Itulah motivasi yang sampai saat ini Dini kenang gitu, Prof ya, dari perjuangan seorang guru yang alhamdulillah Dini bisa kuliah gitu kan, dengan bidik misi juga. Kemudian juga hari ini alhamdulillah bisa melanjutkan studi lagi gitu, Prof. Dan itu tidak serta-merta ada dalam dorongan pribadi Dini sendiri gitu, Prof ya. Tapi memang atas perjuangan guru-guru Dini di SMP yang luar biasa memotivasi Dini untuk bisa berjuang dan bergerak gitu, Prof. Hingga akhirnya Dini memiliki prinsip you are what you think. Kamu itu adalah apa yang kamu pikirkan. Mau seperti apa kamu dalam kondisi apapun, tapi ketika hati kamu yakin, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan. Apalagi kalau cita-cita yang kita inginkan itu adalah cita-cita yang mulia. Itu perjalanan masa kecil Dini dengan berbagai orang-orang yang luar biasa, terutama kedua orang tua gitu ya, Prof. Kemudian juga guru-guru dan lingkungan, karena tidak banyak juga orang-orang mungkin dengan kondisi ekonomi yang di bawah, terkadang motivasinya kurang. Tapi alhamdulillah karena Dini berada di lingkungan guru-guru yang hebat, pada akhirnya bisa menjadikan Dini seperti ini hari ini gitu, Prof. Ya, jadi memang kekurangan dari perhatian barangkali ya, akibat orang tua sakit misalnya, itu pola asuhnya tidak lantas berkurang. Ternyata ada peran nenek, dan terutama pada saat di SMP ya, memperoleh didikan dari para guru ya, memperoleh motivasi dari guru yang sangat hebat gitu, termasuk
motivasi yang berasal dari dalam diri Dini sendiri ya, motivasi intrinsik bahwa sangat yakin kalau tolabul ilmi itu, mencari ilmu itu, Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan kasih rezeki, betul gitu ya. Dan alhamdulillah Dini akhirnya bisa kuliah di Bandung ya, di universitas yang termasuk keren lah. UPI itu sekarang termasuk salah satu perguruan tinggi negeri berbadan hukum ya. Dan baru Bapak juga baru sadar bahwa Dini ini adalah salah satu sosok mahasiswa beasiswa bidik misi yang berhasil ya, yang sukses lulus dengan predikat yang sangat baik gitu, dan bisa mengembangkan berbagai talenta setelah itu. Jadi itu pola asuh sepertinya memang bukan hanya dari orang tua sebetulnya, tetapi dari lingkungan tuh yang sangat membekas ya bagi Dini. Nah, pada saat Dini di SMA itu kan Dini jadi salah satu anggota Paskibraka di Provinsi Jawa Barat ya. Gimana ceritanya tuh? Kalau bukan orang hebat ya, kalau bukan anak pintar, kalau bukan anak yang disiplin gitu, tidak mungkin lah menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka untuk tingkat Jawa Barat. Gimana ceritanya Din tuh bisa seperti itu? Iya, Prof. Alhamdulillah dulu ketika SMA Dini alhamdulillah terpilih, tapi memang bukan di provinsi, Prof. Dini terpilih menjadi kota Purna Paskibraka di Kabupaten Tasikmalaya, tetapi alhamdulillah hari ini sampai 2021 dipercaya sebagai pengurus Purna Paskibraka Provinsi Indonesia Jawa Barat gitu, Prof. Ya, ya. Dan dulu memang ketika SMA Dini sempat mengikuti seleksi, Prof. Alhamdulillah seleksi selama 1 tahun karena memang setiap bulan kita ikut seleksi sampai akhirnya seleksi tingkat akhir gitu di Kabupaten Tasikmalaya, dan pada saat itu Dini terpilih. Walaupun sebenarnya secara tinggi badan Dini ini paling pendek, Prof. Secara tinggi badan Dini paling pendek, tapi alhamdulillah bisa dapat karena ada beberapa kriteria. Dan ya ada sedikit yang menarik juga, Prof, dari Dini kemarin ikut seleksi, karena seleksi itu dulu kalau nggak salah pendaftarannya bayar ya 150.000, dan itu Dini alhamdulillah banget dapat rejeki dari Kang Deddy Mulyadi, politisi Golkar kalau saat ini. Ya. Kang Deddy ya? Iya. Purwakarta. Iya, Kang Deddy. Dibantu, sebenarnya itu tidak sengaja, Prof. Jadi beliau datang ke sekolah mengenalkan kebudayaan di sekolah SMA Dini, dan kebetulan pada saat itu Dini disuruh tampil ke panggung untuk menemani beliau bernyanyi dan memainkan beberapa alat musik di depan panggung. Dini ke atas panggung dan setelah dipanggil diberikan reward hadiah gitu ya, Prof, ya, dan dalamnya itu uang gitu. Dan uang itu Dini bayarkan untuk pendidikan Pusdiklat Sabraka. Jadi untuk kita ikut seleksi itu kita ada pendidikan dulu selama seminggu. Nah, setelah pendidikan selama seminggu barulah kita bisa mengibarkan bendera latihan untuk 17 Agustus di Purna Paskibraka Indonesia. Dan alhamdulillah saat ini masih aktif sampai provinsi, dan bahkan kemarin di 2020 diberikan amanah kepercayaan oleh Ketua Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Jawa Barat untuk menjadi pelatih di walaupun dalam kondisi COVID. Ya, sempat, Prof, tahun kemarin alhamdulillah menjadi pelatih di Gedung Sate. Ya. Jadi talentanya luar biasa ya, dengan aktivitas, dengan kecerdasan, dengan memiliki berbagai keterampilan ya, berkesenian, kemudian kemampuan baris berbaris macam-macam, itu sangat diperlukan memang ya untuk anggota pasukan pengibar bendera pusaka. Dan ternyata barangkali
kesan dini yang sangat mendalam waktu di SMP ya, di SMP Islam Bahrul Ulum, sehingga ternyata pada saat mahasiswa pun dini aktif di Korp HMI, di Kohit, di Korp HMI ini ya, Wati ya. Jadi luar biasa nih. Gimana coba ceritanya kok apa namanya seorang Dini itu kok sangat apa namanya termotivasi ya, aktif di Kohati ya, di Kohati itu Korp HMI yang Wati ya, perempuan, untuk memajukan kaum perempuan, terutama para muda perempuan begitu, dalam kerangka kancah nasional ya, bukan hanya apa namanya dalam soal-soal beragama, tetapi kan di Kohati itu aktif juga dalam apa namanya memajukan perekonomian gitu ya, memajukan hal-hal lain selain masalah kecendikian. Bisa dibagi itu ceritanya di Kohati itu seperti apa, Din? Kalau di Kohati sebenarnya memang kita sebagai mahasiswa selalu menginginkan wadah-wadah lain ya Prof ya, laboratorium di luar kampus ya Prof ya. Kalau di kampus kan kita memang kelas belajar gitu, tapi kalau berorganisasi kita rasanya mendapatkan kelas baru, laboratorium baru, kemudian teman-teman yang baru gitu Prof. Dulu sih pertama masuknya memang di himpunan mahasiswa Islam, tetapi memang di bagian pemberdayaan perempuannya. Tertarik rasanya, apalagi Dini di sosiologi gitu ya Prof ya. Di sosiologi guru-gurunya kebanyakan perempuan, kemudian juga basic kajiannya memang mengenai gender, mengenai keluarga gitu kan ya Prof ya. Akhirnya wadah apa nih ya gitu kan, nyari-nyari wadah apa nih ya yang bisa mewadahi apa ya, ruang aktualisasi kita nih sebagai perempuan, dan alhamdulillah menemukan di himpunan mahasiswa Islam. Dan kebetulan Dini juga hari ini masih ini Prof, kemarin baru mengikuti konstelasi pemilihan ketua umum di Kohati cabang Bandung. Ya alhamdulillah terpilih juga, karena Dini pikir di Kohati ini memang bukan perihal kita bagaimana untuk pribadi, menjadikan pribadi yang berkualitas, insan kita berkualitas sebagaimana muslimah gitu ya Prof ya. Tetapi memang selain intelektual juga kita banyak diberikan pemahaman-pemahaman sebagaimana seorang perempuan ini dalam perspektif Islamnya gitu kan. Bagaimana arah gerak perempuan ini ketika hari ini fenomena sosial lebih pro kepada gerakan-gerakan feminisme gitu. Jadi lebih menjadikan filter-filter kita terhadap ilmu-ilmu kanan ataupun ilmu kiri gitu kan. Hari ini kan banyak sekali ilmu kanan dan kiri yang kalau kita enggak pintar untuk memfilternya, kemungkinan kita akan tersesat. Karena banyak juga teman-teman Dini yang pada akhirnya terlalu ke kirian ilmunya atau terlalu ke kananan ilmunya, akhirnya tidak seimbang gitu. Yang awalnya pakai jilbab, akhirnya buka jilbab karena ada ilmu-ilmu yang mereka anggap sebagai seorang perempuan harus seperti ini. Tapi kalau di Kohati rasanya memberikan filtrasi untuk Dini, bagaimana Dini bisa menangkap ilmu, bagaimana Dini bisa melihat fenomena sosial hari ini mengenai kepekaan terhadap perempuan hari ini gitu ya Prof, karena banyak gerakan-gerakan juga yang kita lakukan di Kohati, termasuk gerakan untuk bagaimana keadilan dalam gender ini kita naungkan. Apalagi besok ini akan memperingati Hari Perempuan Internasional gitu Prof. Jadi background sosiologi, kemudian Dini sebagai perempuan masuk di Kohati, rasanya ini adalah ruang yang luar biasa untuk Dini bisa belajar dan berproses Prof di sini. Ya, nah itu di sosiologi memang kan kita belajar bagaimana sebetulnya dunia sekarang ya masih tetap bias gender itu atau budaya itu lebih masih budaya patriarki ya. Budaya patriarki. Terus menemukan apa misalnya waktu di Kohati, apakah ada semacam dalam rangka kesetaraan gender itu, apakah ada semacam hal-hal yang menjadi perbincangan atau diskursus yang menarik gitu ya dalam kerangka kesetaraan gender itu kan bukan berarti apa namanya
perempuan itu keluar dari kodratnya, tetapi dalam kerangka mengimbangi budaya patriarki itu kan sekarang misalnya politik perempuan, ya keterwakilan perempuan di parlemen macam-macam. Bagaimana di Kohati itu bisa apa namanya semacam merevitalisasi ya kegundahan kita selama ini tentang budaya patriarki itu. Ya, baik Prof. Sebenarnya kalau fokus di Kohati itu ada 4, Prof. Fokus yang menjadi kajian Kohati itu. Pertama keintelektualan, kemudian kedua keislaman, ketiga ada keperempuanan, dan keempat ada keindonesiaan. Ya. Jadi memang kami di sini betul-betul di apa ya, kalau Dini sih merasa dibukakan pikirannya gitu untuk bagaimana patriarki ini bisa hilang, tapi patriarki kan ada juga ya patriarki yang buruk, ada patriarki yang baik gitu, Prof. Ada yang buruk mungkin menurut sosial budaya kita, tapi sebenarnya patriarki itu baik menurut agama kita, agama Islam gitu ya, Prof. Nah, ini kadang menjadi perbincangan kita. Di lain gerakan-gerakan yang hari ini lebih apa ya, memberikan asupan sih, Prof. Bagaimana memang perempuan hari ini bisa bijak ketika ranah publik hari ini terbuka untuk perempuan, tetapi tetap fitrah dan kodratinya ini tidak dilupakan gitu. Hal-hal domestik yang menjadi kewajiban kita dalam keluarga ini tidak dilupakan. Dan ini saya dapatkan betul di Kohati gitu ya, Prof ya. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan ketika nanti sudah mempunyai keluarga di ranah publik, tapi juga bisa menyeimbangkan di ranah domestik gitu. Walaupun misal stigma, stereotip masyarakat hari ini terhadap perempuan kan selalu menganggap perempuan ini lemah, kemudian menganggap perempuan ini tidak pantas untuk di ranah publik gitu kan. Tapi dengan keyakinan, dengan kepercayaan dan analisa-analisa hasil kajian-kajian kita, akhirnya oke, perempuan hari ini jangan terstigma dan terkungkung oleh stereotip yang buruk gitu. Ketika hari ini kita mampu sebagai seorang perempuan untuk di ranah publik, why not? Yang terpenting fitrah kita sebagai perempuan ini tetap kita jaga. Yeah. Nah, ini sih Prof yang saya kagumi di Kohati. Jadi yang sangat kalau kita nggak bisa memfilter, ya mungkin kita akan masuk ke dalam apa ya, kajian-kajian liberal yang akan menyesatkan diri kita tanpa ada kumpulan filtrasi daripada keislaman. Nah, dengan adanya organisasi himpunan mahasiswa Islam ini, setidaknya Dini bisa memfilter itu, Prof. Jadi budaya-budaya patriarki itu nggak semua budaya patriarki itu jelek, tapi ada yang memang baik untuk kehidupan perempuan. Karena dalam Islam perempuan itu sangat mulia dan sangat dimuliakan gitu. Ya, betul. Nah, gitu, Prof. Ya, terima kasih. Jadi memang sangat itu ya, sangat seimbang ya. Sebetulnya Islam memandang apa namanya kesetaraan gender itu dan juga memandang budaya patriarki itu juga sebetulnya dalam konteks yang seimbang ya. Dan asumsi atau bahkan postulat yang dibangun di Islam kan justru perempuan itu dimuliakan ya. Nah, jadi selanjutnya ini juga tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa banyak talenta ya yang yang dimiliki oleh Dini. Nah, bicara tentang putri wisata tidak akan elok kalau tidak dimulai dari Mojang. Ternyata Dini juga pernah menjuarai Mojang ya pada pemilihan Jajaka Mojang Sukapura ya. Prof, alhamdulillah 2018 itu Prof. 18 ya. Oh, jadi masih ketika mahasiswa di tingkat akhir ya. Mojang dan Jajaka. Itu apa yang apa namanya yang dibawakan misalnya oleh seorang Mojang dan Jajaka itu bagi daerah masing-masing gitu misalnya. Apakah juga seperti Putri Indonesia ya yang mempromosikan budaya ya, mempromosikan perdamaian ya, kemudian mempromosikan apa namanya kecintaan terhadap lingkungan macam-macam. Itu pada saat Mojang dan Jajaka di Sukapura itu apa? Waktu itu apa yang menjadi semacam core bisnisnya ya yang oleh
oleh Dini dikampanyekan? Bisa berbagi, silakan Din. Iya, Prof. Alhamdulillah. Kalau di Mojang memang sebenarnya untuk misi mulianya tidak jauh berbeda tadi seperti yang Prof katakan ya Prof ya, bahwasannya kita sebagai Mojang Jajaka ini adalah duta daerah, istilah lainnya duta daerah. Dan kemarin di 2018 itu kita lebih promosinya ke ini Prof, bagaimana kita bisa mempromosikan daerah kita, bagaimana kita bisa mempromosikan wisata, pariwisata yang ada di daerah kita. Dan tugas atau beban yang paling berat mungkin beban moral kita ya Prof ya, karena kita dipilih oleh masyarakat, kemudian dipilih oleh beberapa dewan juri, oleh panitia untuk bisa jadi duta yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Itu sebenarnya tugas Mojang, bagaimana bisa mempromosikan budaya, bagaimana bisa mempromosikan daerahnya Prof, bagaimana juga bisa mempromosikan potensi-potensi di daerahnya, baik potensi pemudanya ataupun potensi wisatanya. Karena kan kali ini yang digaungkan oleh Kak Ridwan Kamil juga kan, bahwasanya pariwisata ini menjadi lokomotif utama dalam perekonomian, sehingga memang harus banyak nih sumber daya manusia yang muda-muda ini yang bisa paham gitu terhadap pariwisata, juga bagaimana bisa mempromosikan, karena Indonesia ini kaya gitu, daerahnya aja udah kaya apalagi ini ya Prof ya, Indonesianya. Jadi pengalaman yang ditimba dari sebagai Mojang Sukapura, nah jadi luar biasa, sangat erat kaitannya dengan apa yang menjadi ini ya, yang sedang digeluti oleh Dini sekarang, apa namanya, menjadi putri wisata ya, putri wisata yang baru-baru ini kan oleh Pak Gubernur Jawa Barat di launching ya, event-event di Jawa Barat banyak sekali, hampir 300 sekianan loh ya, banyak sekali yang terutama kaitannya dengan promosi wisata ya. Nah, itu penting sekali. Itu bagaimana Din, di era COVID ya, kita sampai saat ini masih apa namanya, pergerakan kita masih terbatas. Di era COVID itu misalnya bagaimana mensiasati atau kampanye dari putri wisata itu seperti apa sebetulnya? Sebab kan kata Pak Gubernur Jawa Barat ya, yang namanya wisata pariwisata itu sebetulnya wisata kebahagiaan. Wisata kebahagiaan. Jadi orang mau berwisata itu cari kebahagiaan gitu. Dalam konteks sekarang Din, ini gimana tugas dari putri wisata ya, agar pariwisata itu tetap menggeliat tetapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti apa yang akan dilakukan ini nih? Oke. Iya Prof, betul sekali Prof. Dengan hari ini potensi wisata dan pariwisata yang sedang digiatkan oleh Jawa Barat ya Prof ya. Tapi dengan kondisi COVID hari ini tentunya ini menjadi problematika ya untuk kita. Karena kan kalau kita ke tempat wisata pasti ramai ya Prof ya, jarang sepi gitu. Tetapi iya betul sekali. Jadi jarang sepi kalau ke tempat wisata, pastinya rame gitu, pasti macet, pasti rame. Tetapi campaign yang kita lakukan hari ini sebagai duta pariwisata tentunya memberikan sosialisasi Prof. Nah kebetulan juga duta-duta ini biasanya ya Prof ya, kebanyakan itu mereka influencer Prof. Jadi influencer di dalam sosial media yang mana kebanyakan itu followersnya banyak gitu. Jadi sosial media ini sangat dimainkan dan sangat dipergunakan sebagus-bagusnya gitu ya, sekreatif-kreatifnya untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, terutama yang mana yang mereka mau berwisata. Pertama harus menjaga protokol kesehatan, kemudian juga selain pengunjung juga di dalam sosialisasi yang kita lakukan yaitu bagaimana pengelola wisata ini bisa menerapkan protokol. Karena tidak bisa satu pihak gitu Prof. Jadi sosialisasinya memang dari dua pihak, pihak pengelola sama pihak yang pengunjung gitu. Dimana dua-duanya harus bekerja sama untuk menjaga protokol kesehatan. Tetapi ada hal yang menarik hari ini di mana untuk berwisata ini kita tidak usah hadir ke tempat wisatanya Prof. Tetapi
hari ini apa ya, konten-konten kreatif ini sudah memanjakan mata kita untuk kita berwisata walaupun kita tidak pergi ke tempat wisata. Jadi ada wisata visual gitu melalui video, dan itu hari ini banyak digerakkan oleh para pelaku wisata. Mereka membuat video sekreatif mungkin, bukan hanya untuk menghadirkan orang-orang untuk hadir ke wisata, tetapi juga mereka bisa berwisata dengan hanya melihat, dengan hanya menonton YouTube dan lain sebagainya gitu, Prof. Dan ini perkembangan zaman yang luar biasa dengan ada 3G dan sebagainya gitu. Jadi walaupun nggak datang tapi dirasakan. Nah, ini sudah ada di beberapa daerah termasuk Bogor, Prof, yang sudah menjalankan wisata visual ini. Karena kan ini untuk menghindari juga ya, Prof ya, menghindari adanya kerumunan. Tapi juga alhamdulillah saat ini banyak wisata-wisata yang sudah dibuka, Prof. Beberapa wisata alam juga hari ini sudah ramai kembali. Kemudian juga apalagi wisata-wisata tempat kopi ya, wisata milenial hari ini, tempat nongkrong, kafe-kafe juga hari ini udah mulai aktif kembali gitu ya, Prof ya, secara pergerakannya untuk membuka kembali juga sektor-sektor ekonomi. Tapi ya itu, Prof, apa yang menjadi tugas kita itu adalah memberikan sosialisasi, pemahaman, dan menjadi public figure yang bisa memberikan contoh untuk masyarakat, terkhusus untuk sesama remaja gitu ya, Prof ya, yang memang lebih banyak bermain media sosial. Itu sih, Prof. Ya betul. Jawa Barat itu kan terkenal masyarakatnya sangat kreatif ya, sangat kreatif. Kreativitas masyarakat Jawa Barat itu sangat tinggi. Di bidang kuliner, kemudian di bidang fashion, macam-macam ya. Dalam wisata itu kan ada yang disebut creative values ya. Creative values itu artinya kan event atau destinasi wisata macam-macam harus dikemas sekreatif mungkin gitu ya. Nah sekarang misalnya yang dipromosikan oleh para putri wisata ya, para duta-duta wisata Jawa Barat itu dalam konteks wisata digital atau wisata visual yang disebutkan oleh Dini tadi, apa sebetulnya yang perlu diinformasikan ke masyarakat luas ya, bahwa destinasi-destinasi apa saja sekarang yang memang punya nilai yang kreatif gitu, punya creative values yang luar biasa yang mungkin belum banyak diketahui ya. Misalnya begini, dalam launching event-event di Jawa Barat itu salah satunya disebutkan misalnya Geopark Ciletuh itu luar biasa katanya, luar biasa itu, dan belum banyak diekspos atau masyarakat belum banyak tersentuh informasi itu. Semacam itu, Din. Apakah bisa berbagi informasi? Iya, betul, Prof. Sebenarnya kalau untuk wisata mana aja yang hari ini menerapkan digital, kemarin kebetulan Dini baru mengetahui yang di Bogor ya, Prof ya. Tapi hari ini juga di daerah-daerah termasuk daerah Dini di Tasikmalaya pun sudah menerapkan bagaimana hari ini promosi wisata juga ketika kita bisa menikmati wisata ini lewat digital dan melalui video-video yang menarik gitu, Prof ya, untuk kita bisa kunjungi, untuk bisa mencerahkan mata kita gitu ya. Nah, ini pun memang belum banyak dilakukan oleh para pelaku wisata, tapi masih bertahap gitu, Prof. Masih bertahap dilakukan oleh para pelaku wisata untuk menerapkan wisata digital. Karena ada kurang dan lebihnya gitu ya, Prof ya. Mungkin lebihnya kita tidak usah mengunjungi tempatnya, tapi kurangnya kita tidak begitu bisa merasakan feel-nya berada di dalam suatu wisata tersebut. Betul. Cuma kemarin di salah satu museum di Bogor, aduh saya lupa lagi museumnya, tapi saya sempat ke sana dan itu sudah luar biasa sekali. Jadi guru-guru hari ini bisa memberikan wisatanya melalui digital gitu, Prof. Nah untuk Jawa Barat sendiri hari ini yang memang menjadi ikon wisata yang sangat dinantikan itu memang lagi marak-maraknya Geopark.
di mana Geopark Ciletu hari ini juga itu sudah diakui secara internasional, bahkan ya Prof ya, secara kewisataan. Dan hari ini ada yang terbaru itu Geopark Galunggung, Prof. Di Galunggung sudah menjadi Geopark, Prof, sekarang. Ya. Nah, itu. Gitu. Nah, jadi memang betul ya. Betul sekali, sentuhan kreativitas itulah yang sangat penting ya. Semacam punya values unik, punya nilai-nilai yang unik gitu yang bisa dijadikan destinasi wisata. Seperti tadi dikemukakan oleh Bapak tadi bahwa pariwisata itu sejatinya adalah wisata kebahagiaan ya. Di samping itu juga tadi unsur pengetahuan gitu ya, terutama bagi para mahasiswa, para pelajar begitu ya, dengan wisata digital justru bisa masuk ya unsur-unsur pengetahuannya. Hanya akibat dilakukan secara daring, tidak luring, barangkali ya itu hal-hal yang itulah ya, misalnya apa namanya, sentuhan-sentuhan yang realnya itu yang memang masih tidak bisa dilakukan. Tetapi kan kita optimis, misalnya pada saat COVID-19 sudah tidak ada lagi ya, kita sudah normal, kembali ke normal, itu apakah ada semacam inspirasi dari para duta wisata ya, bahwa sebetulnya keindahan alam Indonesia luar biasa, nggak kalah dengan daerah-daerah lain gitu ya. Kemudian keunikan budaya kita luar biasa, bisa menjadi daya tarik wisata. Tetapi kenapa misalnya sepertinya kalau orang melihat wisata Indonesia itu Bali saja gitu ya, Bali saja gitu. Hal-hal tempat-tempat lain masih sebelum sekali berbali begitu. Padahal sebetulnya apabila kita perhatikan di Bali itu pandai, orang Bali itu pandai mengemas destinasi wisatanya itu atau objek wisatanya itu ditonjolkan yang values uniknya itu. Jadi punya keunikan nilai yang unik gitu. Gimana sebetulnya tempat-tempat lain di Indonesia agar bisa setara lah ya dengan Bali gitu, sehingga bahkan mungkin bisa apa namanya menyuguhkan destinasi wisata yang barangkali lebih dari Bali. Apakah ada inspirasi itu dari para duta wisata? Den, silakan. Iya, Prof. Itu betul sekali ya. Memang apa ya, ikon Indonesia ini kalau untuk wisata selalu Bali, padahal ada Labuan Bajo, ada bahkan di Jawa Barat juga banyak sekali lautan-lautan, keindahan-keindahan sawah yang tidak kalah menariknya seperti di Bali gitu ya, Prof ya. Tapi memang belum begitu tersosialisasikan kepada mancanegara. Hingga akhirnya mancanegara atau orang-orang bule katakanlah ketika ke Indonesia itu pasti Bali aja gitu. Ya. Nah, ini pun menjadi PR ya, Prof ya, buat kita selaku duta wisata gitu ya, Prof ya. Cuma memang ada hal yang menarik juga yang hari ini duta wisata sedang galakan, Prof, termasuk dari gagasan Dini hari ini yang bakal Dini angkat untuk di nasional mewakili Jawa Barat. Kalau kita memang hari ini menginginkan wisata kita seperti Bali dan ingin menjadikan wisata-wisata yang ada di beberapa pulau di Indonesia ini terkenal juga seperti Bali, ada satu hal yang harus kita contoh dari Bali, yaitu di mana orang-orang Bali itu walaupun mereka sering disinggahi, bahkan didatangi oleh orang-orang bule, orang-orang yang tidak sesuai dengan kebudayaan mereka, tapi mereka ini welcome gitu, Prof ya. Dan akhirnya gagasan Dini di Jawa Barat untuk ke nasional pun memiliki gagasan bahwasannya kaum milenial hari ini, kemudian para pelaku wisata hari ini harus menerapkan prinsip ekolocally globally gitu ya, Prof ya. Karena ketika kita menjaga kebudayaan dengan berbagai kebudayaan di Indonesia yang begitu multikultural gitu ya, Prof ya. Hari ini kan kebudayaan ini sudah semakin terkikis ya, Prof ya. Atraksi-atraksi kebudayaan juga sudah mulai hilang. Nah, kadang orang itu melakukan suatu apa ya, penciptaan atau wisata-wisata baru itu dengan hal-hal yang menghilangkan kebudayaan. Tetapi di Bali itu bukan menghilangkan kebudayaannya.
kebudayaannya tetap ada. Bahkan kebudayaan itu bahkan menjadi suatu ikon untuk orang-orang tertarik mengunjunginya. Seperti halnya di Kampung Naga lah ya Prof ya. Kemudian di Baduy, mereka itu sebenarnya bisa dijadikan suatu potensi wisata, di mana potensi wisatanya tetap menerapkan ekologically gitu ya Prof ya. Mereka menerapkan apa yang menjadi kebudayaan mereka, melestarikan kebudayaan mereka, tapi secara pemikiran mereka ini sebenarnya sudah memiliki pemikiran yang sangat global gitu, dan tidak menutup dirinya untuk melakukan suatu perubahan. Karena kan pariwisata ini harus selalu berubah ya Prof ya, mengikuti zaman, tetapi dengan mengikuti zaman pun kita tidak meninggalkan kebudayaan warisan nenek moyang kita gitu. Jadi ecologically, think globally hari ini harus memang betul-betul menjadi prinsip para pelaku wisata agar kebudayaan kita bisa terjaga dan agar juga lokomotif yang dikatakan Pak Ridwan Kamil pariwisata dijadikan lokomotif perekonomian itu bisa sama-sama kita nikmati kebermanfaatannya gitu ya Prof ya. Ya, bagus. Nah, jadi itu kan bisa menginspirasi ya kampanye atau materi yang akan disampaikan Dini ya di pemilihan duta wisata atau putri wisata nasional. Ini terakhir nih Din ya, terakhir yang ingin dibincangkan. Tadi disebutkan memang banyak ahli yang menyatakan bahwa salah satu modal memajukan wisata itu ada 3C. Yang pertama tadi sudah kan, creative values. Yang kedua katanya commercial values. Jadi makanya harus ada aspek komersial gitu supaya ada sustain ya. Masa menyiapkan destinasi wisata kok tidak ada keuntungannya gitu. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga itu katanya CEO komitmen. Jadi CEO komitmen itu katanya pemerintah daerah, para stakeholder daerah, kemudian para dunia usaha industri daerah, itu harus punya komitmen katanya. Kayaknya yang disampaikan Dini tadi di Bali itu luar biasa ya, CEO komitmennya itu ya. Dari mulai pemerintah daerahnya, kemudian masyarakatnya, bayangkan. Dalam rangka membuat welcome kepada para tamu wisatawan mancanegara, kan di sana itu ada gerakan belajar bahasa Inggris gitu, bahkan belajar bahasa-bahasa asing ya, supaya begitu datang turis itu ya tidak lari gitu ya, justru bisa membantu menghandle ada persoalan-persoalannya begitu, sehingga di samping Bali itu punya creative values, ada commercial values juga, CEO komitmennya hebat. Gimana menurut pandangan Dini ini tentang CEO komitmen deh, komitmen para stakeholder daerah termasuk pemerintah? Iya, betul banget Prof. Kalau di Jawa Barat sebenarnya udah ada juga Prof. Namanya kalau Pak Ridwan Kamil kolaborasi pentahelik. Ya. Beberapa media, pemerintah, akademisi, semuanya itu berkolaborasi gitu untuk memajukan suatu daerah, bukan hanya pariwisata tapi juga kolaborasi pentahelik ini benar-benar untuk berbagai sektor gitu ya Prof ya. Dan ini memang sangat dibutuhkan sekali peran pemerintah, kemudian peran akademisi, peran media gitu ya Prof ya, hari ini apalagi media ini sangat dibutuhkan sekali ya Prof ya. Ini memang harus memiliki komitmen-komitmen yang harus komit gitu, karena kalau wisata ini hanya dijadikan suatu ladang komersial tanpa adanya values juga, ini akan merusak lingkungan. Ya Prof ya. Tapi kalau misalkan komitmen ini yang poin ketiga itu diterapkan di kita, otomatis yang kedua, yang kesatunya ini akan kita dapatkan. Jadi konsep yang ketiga yang tadi kata Prof bincangkan ini memang harus hari ini teman-teman pelaku usaha, pemerintah, apalagi duta-duta hari ini harus bekerja sama berbarengan, karena ini sangat penting gitu ya Prof, kolaborasi di zaman milenial hari ini. Di abad keemasan hari ini, tanpa adanya kolaborasi kita tidak akan jadi apa-apa. Ya, betul. Ya, terima kasih Din, bincang-bincangnya sangat menyenangkan. Tidak terasa kita sudah hampir 1 jam ya. Dan kita semuanya warga Jawa Barat ikut berdoa ya, mudah-mudahan keikutsertaan Dini
di ajang pemilihan duta wisata nasional ya, berhasil dengan baik begitu ya. Sebab luar biasa para generasi muda sekarang tuh dalam mengkampanyekan sadar wisata ya. Terutama juga mengkampanyekan bukan hanya kepada para wisatawan ya, tetapi ternyata para pelaku wisata, para penyelenggaranya, kemudian termasuk pemerintah daerah ya, pemerintah pusat pun sudah jelas, pemerintah daerah betapa pentingnya gitu untuk saling bahu membahu sehingga creative values yang dimiliki, kemudian ada aspek komersial values-nya juga. Tetapi yang paling penting juga ada dorongan dari para stakeholder ya, dari yang disebut CEO komitmen. Ada komitmen yang sangat kuat. Saya kira itu saja. Terima kasih ya, Din. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Para penonton yang budiman, demikianlah bincang-bincang saya dengan Dini Asmiatul Amanah ya. Beliau salah seorang menoman Sunda yang banyak sekali talentanya, yang luar biasa dari sejak masa kecil, demikian berdikari ya, ketemu dengan para guru yang sangat menginspirasi ya, kemudian ditempa oleh berbagai aktivitas ekstrakurikuler, kegiatan di luar ya, kegiatan organisasi di Kohati ya, aktif di Paskibra, aktif sebagai mojang, dan sekarang sedang menekuni dunia duta wisata ya, yang membantu pemerintah sebagai influencer ya. Nah, sebagai influencer sudah barang tentu saudara Dini nanti akan menjadi panutan ya, warga Jawa Barat dan bahkan warga negara kita di Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share values for a better world. Budi Bansah Podcast.